ke depan saya sudah sampaikan ke Pak Prabowo sebagai capres dan cawapres terpilih yang sudah mendapatkan suara 58%, dan dari data Bapilu kali ini Golkar yang memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran itu 75 sampai dengan 80%. Jadi kalau 25%, kalau bagi-bagi ya banyak-banyak sedikit boleh lah. Kalau yang kita sebut 5 itu minimalis. Tapi kalau dihitung proporsinya 25%, room masih banyak. Jadi kalau 25%, kalau bagi-bagi ya banyak-banyak sedikit boleh lah. Kalau yang kita sebut 5 itu minimalis. Tapi kalau dihitung proporsinya 25%, room masih banyak. Belum ke sana. Kita belum ke sana. Kita sama-sama masih menghormati penghitungan suara oleh KPU. Saya juga tidak ingin tergesa-gesa. Saya rasa Pak Prabowo juga sangat bijak. Beliau mengatakan kita tunggu dulu. Bahkan sejak pemilu, sejak 14 Februari belum ada kumpul-kumpul koalisi. Ya, bagi saya cukup realistis dan sangat rasional. Banyak argumen yang sebenarnya bisa dijelaskan kenapa Golkar itu sangat layak untuk mendapatkan minimal jatah 5 menteri. Baru kemudian, kalau memang ingin merangkul pihak-pihak lain yang kalah pemilu, sebut saja misalnya mungkin ada PKB, mungkin ada Nasdem, mungkin P3 ya. Dan PKS, gitu. Mungkin ya, ini kan bicara mungkin karena mazhab politik Prabowo saat memberikan statement politik ya di GBK beberapa waktu yang lalu akan merangkul semua kelompok-kelompok kepentingan politik yang berbeda. Tapi menurut saya, sekalipun ingin merangkul pihak-pihak yang kalah pemilu, ya jabatan menterinya jangan terlampau banyak. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Belum selesai perhitungan KPU akan hasil pemilu 2024. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto blak-blakan menyebut Golkar pantas mendapatkan 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo. Menurut Airlangga Hartarto, partainya memiliki kontribusi besar untuk memenangkan Prabowo Gibran. Lalu akankah permintaan ini dapat terrealisasikan? Perlu diketahui sebelumnya, pernyataan ini disampaikan Airlangga saat menggelar syukuran keberhasilan Partai Golkar di Bali pada Jumat 15 Maret kemarin. Atas peran ini, Airlangga kemudian berhitung bahwa semestinya dalam kepemimpinan Prabowo, Partai Golkar mendapatkan porsi lebih besar dalam kabinet. Menurutnya, kemenangan Prabowo Gibran adalah berkat kontribusi 75 hingga 80% kader dan simpatisan Partai Golkar, sehingga pasangan Prabowo Gibran bisa meraih suara 58% dan menang sekali putaran Pilpres. Airlangga bahkan berseloroh bahwa angka tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Partai Golkar dalam mendukung paslon saat Pilpres. Jika diprediksi di atas kertas, berapa kursi yang mungkin bisa diberikan kepada partai-partai politik yang mendukung pasangan 02 Prabowo Gibran? Sebagaimana diketahui, hasil pengumuman resmi dari rekapitulasi KPU belum final. Kalau kita tahu memang ada beberapa partai yang ada di dalam koalisi Indonesia Maju, ada juga yang di luar. Tapi yang kita juga tidak bisa tutup telinga adalah isu-isu yang berkembang saat ini, bahwa sepertinya akan ada jatah-jatah di kabinet ataupun juga porsi-porsi dibagikan kepada partai-partai yang pada saat pemilu ini posisinya berseberangan dengan yang mendukung 01 dan 03. Lalu seberapa porsi juga yang akan diberikan? Akankah kabinet koalisi Prabowo bakal kian gemoy? Menurut Partai Amanat Nasional atau PAN menyebut jatah menteri belum dibicarakan di koalisi lantaran masih fokus mengurus rekapitulasi suara. Ketua fraksi PAN Saleh Partoanan Daulay meyakini bahwa Prabowo Gibran akan mengambil tindakan yang bijaksana. Apalagi pencalonan Prabowo sudah melalui jalan yang sangat panjang. Namun demikian, persoalan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Karena itu, PAN akan menghormati keputusan yang akan diambil oleh Presiden
Tetapi kenapa Golkar kok sudah menyodorkan jatah menteri ke Prabowo? Agak aneh memang. Atau memang sudah tak ada kerjaan? Belum selesai perhitungan KPU akan hasil pemilu 2024. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto blak-blakan menyebut Golkar pantas mendapatkan 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo. Menurut Airlangga Hartarto, partainya memiliki kontribusi besar untuk memenangkan Prabowo Gibran. Lalu akankah permintaan ini dapat terrealisasikan? Perlu diketahui sebelumnya, pernyataan ini disampaikan Airlangga saat menggelar syukuran keberhasilan Partai Golkar di Bali pada Jumat 15 Maret kemarin. Atas peran ini, Airlangga kemudian berhitung bahwa semestinya dalam kepemimpinan Prabowo, Partai Golkar mendapatkan porsi lebih besar dalam kabinet. Menurutnya, kemenangan Prabowo Gibran adalah berkat kontribusi 75 hingga 80% kader dan simpatisan Partai Golkar, sehingga pasangan Prabowo Gibran bisa meraih suara 58% dan menang sekali putaran Pilpres. Airlangga bahkan berseloroh bahwa angka tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Partai Golkar dalam mendukung paslon saat Pilpres. Jika diprediksi di atas kertas, berapa kursi yang mungkin bisa diberikan kepada partai-partai politik yang mendukung pasangan 02 Prabowo Gibran? Sebagaimana diketahui, hasil pengumuman resmi dari rekapitulasi KPU belum final. Kalau kita tahu, memang ada beberapa partai yang ada di dalam koalisi Indonesia Maju, ada juga yang di luar. Tapi yang kita juga tidak bisa tutup telinga adalah isu-isu yang berkembang saat ini, bahwa sepertinya akan ada jatah-jatah di kabinet ataupun juga porsi-porsi dibagikan kepada partai-partai yang pada saat pemilu ini posisinya berseberangan dengan yang mendukung 01 dan 03. Lalu seberapa porsi juga yang akan diberikan? Akankah kabinet koalisi Prabowo bakal kian gemoy? Menurut Partai Amanat Nasional atau PAN menyebut jatah menteri belum dibicarakan di koalisi lantaran masih fokus mengurus rekapitulasi suara. Ketua fraksi PAN Saleh Partoanan Daulay meyakini bahwa Prabowo Gibran akan mengambil tindakan yang bijaksana. Apalagi pencalonan Prabowo sudah melalui jalan yang sangat panjang. Namun demikian, persoalan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Karena itu, PAN akan menghormati keputusan yang akan diambil oleh Presiden. Tetapi kenapa Golkar kok sudah menyodorkan jatah menteri ke Prabowo? Agak aneh memang. Atau memang sudah tak ada kerjaan? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa